Yang kami hormati Sri Yuliani Susanti selaku Ketua Umum UKM FIP GPS. Dan tidak lupa juga seluruh keluarga UKM FIP GPS beserta teman-temanku di Fakultas Ilmu Pendidikan yang berbahagia. Perkenalkan, saya Rizka Amalia selaku moderator pada pelatihan Microsoft Excel pagi hari ini. Sebelum kita mulai, saya menyampaikan sedikit informasi kepada para peserta diharapkan untuk mengisi absensi yang akan di-share di akhir acara. Cara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka pelatihan Microsoft Excel pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang ini pembacaan tata tertib. Tata tertib pelatihan teknologi pada pagi hari yang pertama, peserta wajib menonaktifkan mic ketika pelatihan sedang berlangsung dan wajib untuk mengaktifkan kamera. Yang kedua, link absensi peserta akan di-share di akhir acara. Yang ketiga, peserta dilarang meninggalkan room Zoom kecuali seizin panitia. Yang keempat, username yang digunakan peserta wajib menggunakan nama asli. Yang kelima, peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan cara melalui kolom komentar yang disediakan atau bisa mengaktifkan mikrofon dengan syarat harus diawali dengan kata izin bertanya, lalu diikuti dengan nama dan pertanyaan. Yang keenam, menggunakan pakaian bebas rapi. Yang ketujuh, screenshot pelatihan sebagai bukti di link absensi. Pada pelatihan edukasi pagi hari ini, kita akan membahas mengenai Microsoft Excel dengan tema meningkatkan kemampuan dalam mengoperasikan Microsoft Excel sebagai bekal di dunia kerja. Yang akan disampaikan oleh pemateri hebat kita. Sebelum ke materi, saya akan membacakan CV singkat dari beliau. Baik, di sini CV dari pemateri kita, yakni dengan nama lengkap Ibu Laili Cahyani, Eskom Mkom, jenis kelamin perempuan, program studi pendidikan informatika, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo 12 Mei tahun 1988, alamat email laili.cahyani@trunojoyo.ac.id, untuk nomor telepon 082244790843. Untuk riwayat pendidikan, nama perguruan tinggi yang ditempuh Ibu untuk S1 yakni Institut Teknologi 10 November, untuk S2 Institut Teknologi 10 November dengan bidang ilmu teknik informatika, tahun masuk dan lulus pada S1 2007 sampai 2011, dan untuk sarjana 2013 sampai 2015 dengan judul skripsi S1 Algoritma Thresholding Adaptif berdasarkan deteksi blok terhadap citra dokumen terdegradasi. Untuk S2 Pola Posisi berbasis fusi dalam domain frekuensi dan pseudopolar Fourier transform untuk identifikasi bintang baru. Baik, mohon izin sebelumnya, sebelum Ibu membawakan materi, perlu saya sampaikan bahwa pemaparan materi berlangsung 1 jam dan sisanya diskusi 30 menit. Dan untuk peserta pelatihan tim edukasi yang hadir pelatihan pagi hari ini, sambil menyimak materi yang disampaikan pemateri, boleh melayangkan pertanyaan lewat kolom chat yang tersedia selama pemateri menyampaikan materi. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi yang akan disampaikan
oleh Ibu Laili Cahyani. Kepadanya dipersilahkan. Halo Ibu. Halo, mohon maaf Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Ibu. Pagi Ibu. Mohon maaf, ternyata sound saya masih bermasalah, jadi saya harus login melalui device yang lain. Mohon maaf karena sedikit terganggu ya mungkin. Pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk memaparkan materi terkait Microsoft Excel selama dalam waktu 1 jam. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman peserta. Apakah sudah siap semuanya? Ada yang sudah pegang laptop atau rata-rata nggak pegang laptop ini? Alhamdulillah siap Ibu. Sudah siap. Baik. Sebelumnya saya ingin menyapa di sini sepertinya ada Pak Bagus selaku pembina UKM. Bu, terima kasih Bu. Oke, Sudah berkenan untuk mengisi. Oke. Kemudian saya ingin menyapa Ketua GPS. Mohon maaf saya belum kenal tadi siapa Mbak siapa ya namanya? Ya mungkin ikut juga ya di tengah-tengah pelatihan pagi hari ini. Yang terakhir saya ingin menyapa seluruh peserta. Sepertinya sudah siap sekali untuk mengikuti pelatihan Excel. Tolong saya ingin mengetahui terlebih dahulu ya terkait pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan terkait Excel. Sudah mengenal sejauh mana sih untuk peserta-peserta pelatihan kali ini tentang Excel? Sudah ngapain aja menggunakan software Excel ini? Bisa ditulis di kolom chat ya. Silakan, jangan panjang-panjang ya. Saya beri waktu 1 menit. Mbak siapa? Mbak admin, Mbak atau Mas, minta tolong yang share materi siapa ya? Saya atau admin ya? Karena saya perlu share Excel juga nanti. Minta tolong dijadikan. Oke, sudah ya. Oke, ini ada beberapa nama juga yang familiar sepertinya. Sebatas coba-coba rumus dasar. Oh, data matkul statistik. Oke. Ini sudah angkatan atas-atas ini ya kalau sudah mengolah data matkul statistik gitu biasa. Ada ini enggak? Ada maba enggak di sini? Ada yang skripsi juga?
Oke. Ada lagi yang ingin berbagi pengalamannya? Oke, cukup ya. Saya rasa ini sudah mewakili. Jadi Excel itu dalam keseharian kita ya, apalagi sebagai mahasiswa, saya anggap saya sebagai mahasiswa ya, karena saya juga pernah sebagai mahasiswa, itu sangat membutuhkan Excel ya, baik yang dasar ataupun yang tingkat lanjut gitu. Nah, tapi dalam forum ini mohon maaf karena terbatas, jadi nanti mungkin saya pukul rata materinya tidak terlalu expert gitu ya. Karena sebenarnya materinya Excel itu kalau digali itu nggak akan ada habisnya, bahkan sehari pelatihan itu belum cukup gitu ya. Oke. Apakah share screen saya sudah tampak? Iya, Ibu, sudah. Sampun Ibu. Hari ini saya akan sedikit membahas tentang apa itu Excel ya, kemudian editing di Excel, kemudian fungsi-fungsinya tentunya ya, yang paling banyak dimanfaatkan itu biasanya fungsinya, kemudian tips dan trik. Tapi tips dan trik di sini nanti kita lebih banyak sharing. Saya di sini tentunya tidak lebih hebat ya, mungkin nanti pengalaman-pengalaman kalian dari sharing-sharing dengan teman atau dengan dosen yang lain itu bisa menemukan ilmu-ilmu baru tentang Excel. Karena kalau digali memang banyak sekali yang ternyata oh baru tahu ya gitu. Bahkan saya sendiri yang sudah menjadi dosen seperti itu. Oke. Mengenal Excel ya. Excel ini salah satu aplikasi di Microsoft ya. Di Microsoft selain Word dan lain sebagainya. Kemudian ini sedikit sejarahnya, tapi yang saya tuliskan hanya untuk Windows ya, untuk sistem operasi Windows. Excel itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 85, tapi hanya untuk Mac saja, untuk sistem operasi Mac. Dengan untuk Windows itu mulai tahun 87, yaitu versi 2, karena versi satunya tadi di Mac, kemudian versi 3, dan seterusnya. Untuk Excel yang saya manfaatkan sekarang adalah Excel 2013. Nanti dicek di laptop atau komputer masing-masing ya, kalian menggunakan Excel versi berapa. Ya, dan yang terbaru 2016. Atau ada lagi yang terbaru sampai tahun 2022. Kali aja saya belum update ya. Terakhir tahu saya 2016. Nah, ini bentuk Excel untuk Windows 95 sudah lama banget ya gambarnya. Kemudian jenis software Excel itu macam-macam ya. Ini yang saya tampilkan hanya 3. Ada yang untuk desktop. Nah, ini yang saya gunakan Excel 2013. Kemudian ada yang Excel untuk Android, biasanya ada di HP. Nah, itu ada yang berbayar ya. Biasanya berbayar kalau Microsoft itu. Kemudian Excel online. Nah, ini sheet yang ada di Google biasanya sudah tersedia. Kemudian untuk istilah-istilah yang harus diketahui di dalam Excel, itu yang pertama ada workbook. Nah, workbook ini kalau workbook itu kalau ini nggak bisa di
Sebentar ya. Nah, biar enak lihatnya. Oke, ini dulu ya kita lihat. Jadi istilah-istilah ini harus diketahui sebenarnya. Kadang-kadang itu anak-anak bisa mengoperasikan tapi tidak tahu istilah kayak workbook, kemudian worksheet itu yang mana. Jadi kalau ada perintah coba tunjukkan worksheet-nya yang mana. Nah, itu nggak ngerti kadang-kadang ya. Jadi ini perlu diketahui, workbook itu kalau kalian buka baru seperti ini. Oke, bentar. Nah, kayak gini ini workbook. Nah, satu begini ini workbook ya. Makanya ini namanya book 1. Book 1 Excel. Ini workbook. Sedangkan yang tampil di sini satu ini adalah sheet atau worksheet. Workbook itu isinya berbagai macam sheet ya. Banyak sekali sheet. Kalau nggak salah batasannya 256 sheet. Saya belum pernah menggunakan sheet sebanyak itu ya. Nah, itu worksheet. Kemudian sel. Nah, sel itu di sini sel ya. Nah, ini sel. Ini apa nih sketsa? Masih ngambang dulu. Nah, ini ya. Ini sel. Kemudian range ya. Range itu ini. Nah, range ini berarti bacanya C1, C2 dan seterusnya. Gitu ya. Itu range. Kemudian ada tabel. Nah, tabel itu ini ya tabel. Kalau kita buat tabel sebentar. Nah, ini tabel ini. Ini saya sudah ada contoh data. Saya ambil dari salah satu file saya ya. Ini tabel. Kemudian row ya. Row itu yang sebelah sini. Ya. Yang menurun ini row 1 dan seterusnya. Kemudian yang kolom yang sebelah sini ya, yang atas. Ini kolom. Ini istilah-istilah yang ada di Excel. Kemudian berikutnya masuk ke pencatatan di Excel. Tadi kan sudah ada yang mencatat rumus-rumus sederhana dan sebagainya. Tuh, ini kita ini ya semacam agak mengulang sedikit di sheet. Oke. Untuk menulis, saya rasa semuanya sudah tahu ya untuk edit di Excel. Ini ditulis di setiap selnya seperti itu. Nah, ini nah seperti ini. Ini nanti kalau terlalu cepat bilang ya, kalau mungkin susah diikuti gitu. Karena ini mengulang, jadi saya agak percepat. Nah, ini kalau seperti itu, kemudian misalnya bikin nama, gitu ya, dan seterusnya. Oke, saya langsung ke ada data aja.
Ya, ini saya langsung percepat pakai data yang sudah ada. Kemudian di sini bisa ada ini untuk icon-iconnya, untuk cut, copy, dan lain sebagainya tidak saya jelaskan ya, kecuali kalau ada yang nanya nanti. Kemudian ini seperti biasa bisa di-insert, bisa insert table juga. Nah, ini kalau di Excel itu nanti ada ring seperti ini. Tabel mana yang mau di-insert gitu. Beda kalau insert tabel di Word ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada insert picture juga bisa, sama kayak yang lain ya, sama kayak misalnya ini ya. Nah, ini seperti biasa yang dasar-dasar aja, insert, kemudian shape juga sama kayak Word, Smart Cut juga sama. Kemudian chart. Nah, ini kita masuk ke chart. Nah, chart ini banyak sekali jenisnya ya, ada yang pie, ada yang line, ada yang apa ini namanya? Batang ya. Nah, tentu yang mana yang dipakai? Nah, tentunya yang memudahkan dalam analisis. Gitu. Misalnya saya punya data, saya ambil data UTS ya. Jangan banyak-banyak deh. Di sini. Nah, ini kira-kira lebih gampang dibaca yang mana gitu. Apakah line, apakah diagram batang, apakah pie? Nah, seperti itu. Nanti pakai yang mana? Misal saya ambil salah satu ya. Ini hanya data mulai F4 sampai F13. Kemudian ini ada icon plus, ini tinggal diedit aja. Ini untuk nambahi aksis title, kemudian ini sudah ada default chart title, kemudian data labelnya. Kalau dirasa lebih memudahkan dengan adanya data label, berarti tinggal dicentang aja. Seperti itu. Kemudian ini dikasih nama. Nah, seperti itu. Tinggal ganti aja seperti biasa. Seperti itu. Fungsinya apa ini? Fungsinya adalah untuk visualisasi biar lebih mudah untuk dilihat atau dianalisis. Biasanya kadang orang itu lebih suka lihat gambar daripada lihat tabel. Kadang seperti itu. Tapi ya tergantung di tempat kerja ya atau di perkuliahan dibutuhkan yang mana. Seperti itu, saya hapus lagi. Kemudian ini tadi ada operasi yang dasar juga ya, rata-rata, kemudian cari nilai persentase, kemudian ini penjumlahan, kemudian ini ada logika if nanti di akhir. Apakah masih bisa mengikuti? Apakah terlalu cepat? Bisa, Ibu. Oke. Sebentar, saya lanjutkan dulu ya.
Karena ini saya sudah terlanjur masuk ke data ini, jadi saya bahas data ini dulu aja kali ya. Oke, masuk catatan, tunggu. Itu sampai di bagian ya tadi. Sebentar, saya belum masuk ke form. Kemudian ini sama for view, ini bagian-bagian juga. Hyperlink. Nah, ini sama sih yang lain ya, sama kayak di Word. Ini juga kalau perlu text box. Kemudian untuk ini kalau nambah sel baru, kemudian ini format, penjumlahan. Nah, ini nanti masuk function ya. Nah, kemudian untuk sort and filter. Nah, ini kalau mau di sort, kalau ini sudah jelas ya. Kalau mau di sort misal, nah ini sort dan filter. Kalau sort berarti mengurutkan ya. Nah, ini kalau langsung mulai dari yang terbesar hingga terkecil. Kita lihat yang terbesar nanti parameternya apa dia. Ada perubahan nggak kira-kira? Nggak ada. Kita lihat lagi. Kita ambil yang custom sort sekarang. Nah, ini kita ambil kolom yang dijadikan parameter untuk sorting atau mengurutkan. Kita pilih salah satu, misalnya kita pilih UTS. Nah, ini berdasarkan apa? Nah, ini di sini ada value ya, ada color, font color. Jadi kita ambil value. Kemudian di sini kita pilih yang smallest to large. Oke. Nah, ini otomatis diurutkan. Karena saya tidak ngeblok ini ya, NIM-nya. Jadi saya nggak masuk nih NIM-nya. Bentar, ini biar NIM-nya masuk ya. Saya ulangi lagi untuk custom sort itu, nah ini biar kita bisa pilih. Tadi UTS berarti di sini 30. Nah, kalau yang di bold itu datanya nggak pakai header-nya, ya otomatis ini nanti parameternya dimulai dari 30 seperti ini. Nah, dan 30 ini nanti nggak masuk ke sort. Dia akan tetap pada posisi di sini. Gitu, karena dia dijadikan parameter. Kita cek kalau begini. Header-nya diikutkan. Jadi, nah ini akhirnya ada gini ya, karena kognitif ada kolom C, D, E seperti ini. Ada NPM, nah ini jadinya banyak sekali. Kita masuk ke G ya, kolom G. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, kalau seperti ini kan semuanya ikut ke sorting berdasarkan nilai UTS, mulai dari yang terkecil ke yang terbesar. Dan ini NPM-nya otomatis sudah ikut serta. Seperti itu. Itu pengurutan di Excel ya. Kemudian untuk filter. Sekarang kita filter. Nah, filter. Ini kalau filternya berdasarkan efektif aja ya, karena ini banyak sekali. Oke. Kita filter yang nilai efektifnya, kita ambil yang nilai efektifnya 90 aja.
Nah, maka dia akan otomatis ke filter ya. Jadi yang terpilih hanya yang nilai afektifnya 90. Nah, kalau yang kognitif ini banyak sekali, gimana? Bentar kita balikin dulu. Nah, kan kalau yang kognitif ini agak ambigu, banyak sekali tabel di dalamnya. Jadi kalau filter sebaiknya cari yang nilainya, ini parameternya jelas. Coba saya pilih sini, ini saya bold lagi. Ini ya, kalau masuk ke kognitif, jadi nggak ngefek. Itu ya untuk filter. Oke. Kemudian apalagi ya dari mengetik itu yang sering juga tabel. Nah, ini untuk mengatur tabel, ini juga kadang ada yang suka, yang rapi ya, ya akan tahu, akan sering main ini terkait merapikan tabel melalui formatnya. Ini ada row-nya, ada kolom wide atau lebar kolomnya bisa diatur di sini. Kemudian di sini ada auto fit row head sama auto fit column wide. Jadi di auto otomatis. Nah, ini kita lihat berapa tingginya. Nah, ini 14, kita perbesar. Nah, seperti ini jadinya. Itu ya. Kemudian apalagi ya? Untuk ini kan sudah tahu ya, ini merge, kemudian bisa di warp juga. Warp itu untuk teks-teks yang panjang. Misalnya, nah, misalnya seperti ini bisa saya warp jadi begini. Ya, warp teks itu kalau kalian memiliki kalimat yang terlalu panjang, itu biasanya kalau mau biar gak terlalu panjang, nanti ngeprintnya itu susah, itu bisa di warp. Ini enggak saya cantumkan di PPT, sehingga saya langsung ceritakan gitu ya. Kemudian ini ya teksnya bisa diubah-ubah ya. Biasa. Dan seterusnya, nanti dicoba sendiri ya. Kemudian, oke, apalagi itu home. Masuk ke equation. Di equation ini jarang sih ya saya lihat kalau di Excel, tapi ya mungkin ada yang memanfaatkan ya bisa dicoba. Tapi biasanya di Word biasanya. Oh, di Excel jarang menggunakan equation seperti ini. Nah, seperti biasa kalau mau ngetik dan seterusnya. Ini masih ngetik ya? X kuadrat bagi 2 seperti itu. Oke. Kemudian apalagi tadi ya? Objek, simbol, udah. Nah, untuk ini page and layout ini juga kurang lebih sama ya.
Cuman di sini ada, di Excel itu ada print area. Jadi ada, bisa di set print areanya, area mana yang mau di set. Misalnya yang dipilih itu hanya sel-sel ini ya, range sel ini. Jadi nanti bisa di blok menggunakan set print area. Jadi nanti yang ke print hanya ini. Begitu. Ini untuk yang belum tahu ya, print di Excel. Kemudian yang lain, klik sama background juga biasa ya. Oke. Oke, masuk ke formula sekarang. Saya lanjut ke slide dulu. Apa isinya slide-nya? Itu tadi pencatatan di Excel ya, sekilas. Nanti kita bisa diskusi kalau ada yang mau ditanyakan. Kemudian, nah ini contoh menggambar bagan tadi yang sudah saya contohkan. Ini ada nilai mahasiswa, saya menggunakan bagan yang ada titik-titiknya, kemudian di sini saya tunjukkan data labelnya. Kemudian masuk ke function atau formula. Ini di slide saya cantumkan sum if, dan sum ifs ya, ada S-nya. Ini bedanya apa sih? Nah, kita lihat langsung ya. Kalau di bedanya sum if, dan sum ifs. Nah, tunggu dulu, formula. Nah, jadi formula di sini sangat banyak sekali. Tentunya kalian juga macam-macam ya pengalamannya baik ketika sekolah maupun kuliah. Nah, baik di statistik, tadi ada yang bilang di statistik juga ada. Kita lihat yang, nah ini auto sum. Ini ada sum, average, count, ada max, min. Ini yang standar ya, yang biasa dipakai. Kita operasikan di sini dulu. Ini kenapa saya selalu ambil UTS, karena ini yang nilainya beragam ya. Sebentar, ini tadi sudah saya sort sepertinya. Saya kembalikan dulu sortnya. Oh, jangan. Sebentar. Oke, ini aja dulu ya. Saya ambil dari UAS aja yang beragam. Kita ini ya, kita sum nilai UAS-nya ya seperti biasa. Ini tinggal di drag aja. Oke. Nah, menjumlahkan bisa langsung begini ya, seperti biasa. Ada yang pakai gini kalau banyak, kalau sedikit bisa seperti saya ini yang, nah yang ini kan penjumlahan juga. Kalau di Excel kan bisa langsung pakai operasi jumlah, yang plus itu seperti biasa ya. Ini kan berarti penjumlahan antara E4, kemudian G4 ini ya, kemudian I4 dan K4. Nah, ini saya nggak pakai sum. Nah, kalau ini pakai sum. Ya.
Kemudian kalau sum if, kalau sum if itu ada kriterianya. Misalnya sama ya. Ini tadi sampai. Nah, ini misalnya kriterianya. Ya. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Apakah suara saya terdengar? Dengar, Bu. Terdengar, Ibu. Bu. Lebih dari 80 misalnya ya. Nah, ini jadi kita cari yang lebih dari 80. Kita cari yang lebih dari 90. Gitu. Ini jumlah nilai keseluruhan ya. Ini data, sudah saya siapkan data yang sedikit aja ini. Karena tadi datanya terlalu banyak. Nah, ini kecil, ini aja. Nah, ini ya, ini saya kopas ke sini. Ini kalau dijumlahkan semuanya, dari mulai A2 sampai C2. Kemudian ini kalau misal kita cari yang lebih dari 90. Mulai A1 sampai A11. Ini ya. Kalau range-nya mulai C1 sampai A2 sampai C2 ya berarti beda lagi. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Bedanya sum dan sum if. Jadi kalau sum if ada kriterianya, ada if-nya. Apakah terlalu cepat penjelasan saya? Tidak, Bu. Tidak, Ibu. Berikutnya adalah sum if yang lain. Nah, kenapa saya ambil sum if yang lain? Sum if itu ini ya, kita ketik lagi. Nah, sum if. Sum if di sini kriterianya ada 3 sebenarnya. Tapi kenapa yang buka kurung ini kurung siku? Ini opsional. Sehingga yang saya masukkan hanya range dan kriteria. Seperti itu. Jadi masih bisa jalan walaupun yang dimasukkan hanya range-nya berapa. Kemudian titik koma ya, ini setiap Excel atau komputer nanti beda. Kita nanti dicek sendiri ya di laptopnya. Ada yang pakai koma, ada yang pakai titik koma. Itu jangan sampai keliru. Di Excel itu seperti itu ya. Kemudian kriteria. Nah, ini kriterianya saya masukkan, cari angka yang lebih dari 90. Nah, yang opsional tidak saya masukkan. Sehingga hasilnya tadi. Nah, ini contohnya kalau di data ini jumlah dari C16 ya ini sampai C21. Tuh, kemudian ini sum if saya cari data dari tadi ya, dari yang sama C16 sampai C21, cari yang lebih dari 10.000. Yang 10.000 berarti yang mana? Ini ya. 15.000, kemudian 25.000, sehingga ketika dijumlah hasilnya 40.000. Itu. Kemudian sum if yang kedua
saya pakai kriteria yang opsional tadi, saya masukkan juga yang sum range. Nah, yang sum range di sini saya ambil jumlahkan ya A16 sampai A21. Ini ya. Ini dijumlahkan. Yang kriterianya adalah sayuran. Jadi diketik seperti ini, sayuran. Kemudian sum range-nya ini. C6 sampai C21. Sehingga nanti hasilnya adalah 14.700. Kenapa 14.700? Karena yang dicari adalah sayuran, kemudian yang di sini. Jadi dalam range ini dan ini. Kalau sum if yang kedua. Berapa yang sayuran berarti? Ini 10.500, kemudian ditambah 4.200. Jadi 14.700. Seperti itu. Kalau dibalik seperti apa? Bisa nggak kalau yang dibalik, yang di depan C16, kemudian yang di belakang A16, C16 sampai C21, yang belakang A16 sampai A21. Ada yang mau berpendapat? Bisa atau tidak? Ini kita main-main logika ya. Kalau di functionnya Excel itu banyak logikanya. Bisa nggak kalau dibalik? Ada yang mau berpendapat nih? Biar nggak ngantuk, biar dua arah. Halo? Bisa nggak kira-kira? Bisa dipahami dulu yang sum if yang kedua. Sudah mulai agak mikir ya. Sum if yang pertama paham ya? Ini ada yang chat nih. Oh, bagus. Paham nggak? Karena mirip-mirip. Jadi logikanya function di Excel itu kurang lebih ya main kriteria-kriteria seperti ini. Walaupun yang if ya, yang if, kemudian nanti yang sum ifs ini juga, yang ini ada count, nanti count ifs itu juga mirip-mirip. Jadi kalau kalian paham salah satu, insya Allah yang lain itu mengikuti. Ini nggak ada yang nanggepin, saya saya kira nggak paham ini sepertinya. Boleh nggak ya nanti dikasih tugas setelah pelatihan gitu buat ngecek, usul aja ya ke panitia, nanti mungkin dikasih apa ya, kuesioner atau apa terkait tingkat pemahamannya, saya ingin tahu. Oke, lanjut ya. Karena waktunya terbatas, jadi kalau dibalik ya itu akan berbeda teman-teman. Kita lihat ya, ini kalau dibalik. Sum if range, jadi jumlahkan jika range ini ya dibalik adalah sayuran. Jadi bahasanya gitu. Makanya tidak bisa. Kalau yang ini bahasanya adalah
Jumlahkan jika A16 sampai 21 adalah sayuran. Nah, sayuran itu kan di kolom A ya. Jadinya ya bisa gitu. Kalau di sini jumlahkan C, sedangkan C ini kan nggak ada sayuran. Jadi nggak boleh pakai kriteria sayuran, kan nggak ada ya data sayuran. Kalau di sini kriterianya berarti apa? Jadi nggak boleh pakai kata sayuran kalau di sini. Kalau di sini kan nggak ada. Di kolom C16 sampai kok C2 sih? Oh ya, C21 sayuran begini nggak bisa. Kita cek deh ya. A16 sampai A21. Nah, dia nilai bisa ya, tapi nilainya 0, artinya dia bilang nggak ada gitu. Nggak ada di kolom C ya. Nggak ada di kolom C16 sampai 21 yang isinya sayuran, itu nggak ada. Sehingga dinilai jumlahnya adalah 0 gitu. Jadi kalau di sini syaratnya harus misal syaratnya harus apa? Ya 10.000 gitu ya. Sama dengan harganya 10.000. 0 juga. Kenapa kok 0? Kira-kira kenapa kok 0? Nah, ini ada syarat ini nih yang mengganggu. Kita lihat kalau nggak ada. Nah, kalau nggak pakai syarat yang di belakang, dia bisa. Kenapa? Karena yang tadi, kenapa kok 0? Dia akan mempengaruhi, teman-teman. Jadi, dia mengatakan cari jumlah ini 10.000, di mana dia itu cari yang 10.000. Kemudian dengan range ini, range sayuran sampai buah ini ya, sayuran, buah dan seterusnya. Jadi dia tidak bisa menjumlahkan karena ada syarat yang lain. Gitu. Dia dijumlahkan dengan range yang lain, jadi nggak bisa. Itu ya. Oke, lanjut ke sum if karena waktunya semakin banyak terbuang. Oke. Kalau sum if ya, bedanya sama sum if tadi. Kalau sum if tadi itu ada satu kriteria, walaupun range-nya 2 ya, yang bisa mempengaruhi, yang bisa dijumlahkan itu tadi yang opsional. Nah, kalau di sum if itu kriterianya bisa lebih dari 1. Ini ya, ini contohnya. Jadi jumlahkan C16 di sini, jumlahkan ini C16 sampai C21 gitu ya. Dengan kriteria ini, kriteria D-nya, nah itu gitu cara bacanya. Kriteria D-nya D16 sampai D21 itu A. A star itu cara bacanya itu gini. Yang kata awalnya ada A-nya. Gitu. Jadi nanti kita cari di D yang kata di D-nya itu diawali dengan huruf A. Jadi mana aja yang dijumlahkan mestinya? Ali, Abi, Adi, Asih. Jadi yang dijumlahkan mestinya ini 5.000, 5.500, 15.000, kemudian 10.000. Itu ya, itu dulu. Nah, kemudian di sini ada syarat lagi, kriteria yang berikutnya. Ada lagi kan di sini opsinya. Kriteria range lagi di sini A16 ya sampai A21
cari yang sayuran. Jadi tadi kan yang ada huruf A di awal kata, ada 1, 2, 3, 4. Tapi sekarang cari yang sayuran aja. Gitu. Jadi syaratnya itu, if-nya itu berganda, if bersarang ya, if di dalam if kalau di programming itu. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Sekarang kita cek yang hurufnya A, yang sayuran. Hanya ada 2, 5.000 dan 5.500. Sehingga ketika dijumlahkan hasilnya 10.500. Begitu. Sampai sini sampai bukan angka 0 jadi hasilnya 0. Oh iya, oke. Oh iya, oke, makasih. Basul Musofi. Ya, ini ada tambahan jawaban nih dari Musofi tadi kenapa hasilnya sum range ya, karena hasilnya 0 karena sum range yang di ini bukan angka tapi kata gitu ya. Jadi ketika dijumlahkan dia 0. Sampai sini paham? Paham, Ibu. Iya. Saya kurang berapa, nanti di ini ya, diingatkan ya kalau waktunya habis. Takutnya kebanyakan ngomong. Saya langsung masuk ke count ya, karena di sini sudah ada count. Saya sediakan count. Nah, untuk count itu juga mirip if-nya tadi ya, if di atas. Nanti kalau count di sini ada ini count number. Maaf, jadinya sini. Mengganggu akhirnya. Nah, ini count number. Nah, dia lari kemana nih? Nah, ini ya, count itu mau menjumlahkan sel yang mana gitu. Menjumlahkan sel. Misalnya kayak gini, kalau di data yang A1, A2 sampai A11, jumlahnya berapa? Bentar. Nah, ini. Jadi yang di count, yang dijumlah adalah jumlah sel yang ada isinya, yang ada datanya. Seperti itu. Kalau count harus angka ya. Kalau count begini bisa nggak? Bisa ya. Jadi range-nya dari A2 sampai C11 bisa 30. Sekarang kalau count, tadi kan angka ya saya bilang ya. Kita lihat di sini hasilnya bagaimana? Bisa nggak? Saya ambil range A16 sampai D21. Nah, yang dihitung hanya 6. Yang dihitung hanya yang ada angkanya. Seperti itu. Ya. Kemudian kalau yang ini angka otomatis hasilnya 0. Ya, sama kayak tadi jawabannya Mas Basul Musofi. Kemudian untuk count A, nah ini count A, kita lihat range-nya A16 sampai D21. Jumlahnya berapa? Tadi 24. Berarti semuanya masuk ya. Ini 4 kali 6. Jadi yang karakter masuk, yang angka juga masuk. Itu kalau count A. Kalau string aja atau kata aja juga masuk. Nanti sambil dicoba-coba ya.
Nah, ini kalau kata aja atau string aja dia masuk. Oke, sekarang count if sama kayak tadi ya. Jadi range-nya mana yang diambil, kemudian kriterianya apa. Oke, kita lihat. Ini A16 sampai D21. Cari yang 5.000. Kita lihat kalau pakai string bisa nggak dia? Sama nggak? Sama ya. Kalau nggak pakai dia juga bisa. Itu ya kalau count if dasarnya sama kayak sum if tadi. Kemudian yang count if juga sama tadi. Kita cari di sini ada A16 atau A16 ya sampai A21 di mana dia nilainya adalah sayuran gitu. Kemudian di sini ada syarat yang lain yaitu C16 sampai C21 di mana syaratnya kurang dari 6.000. 1, 2, 3 gitu ya. Sehingga hasilnya 3. Nah, di sini ada sayuran dan 5.000. Kalau kita ambil kurang dari 5.000, berapa hasilnya? 1 ya. Jadi ambil yang sayuran, tapi yang kurang dari 5.000. Jadi yang masuk hanya ini. Oke. Kemudian yang terakhir count blank, maksudnya dari count itu ada count A, kemudian count if, dan count blank ya. Count blank itu cari sel yang kosong. Jadi kalau nggak ada yang kosong ya nggak ada. Coba saya mulai dari sini ya biar ada yang kosong. Gitu. Kalau mulai dari sini kan otomatis ini terhitung sel yang kosong. Tapi kalau mulainya dari A16 berarti nggak ada yang kosong. Seperti itu. Gampang ya? Ini sum if tadi count A sampai count blank. Bisa dipahami sampai count? Enggak, Ibu, bisa. Oke, bisa dilanjutkan? Masih semangat? Kasih, Ibu. Oke, ini berikutnya adalah if ya. If itu, kalau ini saya kasih contoh yang if bertingkat, tapi ini saya pelan-pelan dulu. Nah, ini sudah ada contoh if bertingkat. Kalau ada, ini misalnya, saya kasih contoh penilaian di kampus ya. Kalau di kampus ini ada kode nilai A dan seterusnya. Kemudian, kalau kalian mungkin nanti minta menilai atau apa gitu ya, kemudian ada range atau ada kode nilainya gitu. Saya ambil data sedikit aja dulu. Misal ini tadi hasil ini ya, hasil perhitungan. Oke, di sini. Misal di sini ada nilai hanya sampai 60. Oke. Ini ya, yang kita lihat adalah yang kolom L. Kemudian kita kasih
kita konversi ke huruf, misalnya kalau di atas 70 nilainya A gitu ya. Kalau yang lebih A sama B aja dulu. Nah, jadi if gitu, if ini L1 lebih dari 70 itu maka nilainya A. Selain itu gitu ya. Value if else. Jadi selain itu gitu bacanya. Selain itu maka diberi nilai B. Ini kalau karakter dikasih petik. Gitu. Jadi nilai yang di atas 70 maka dikasih nilai A, kalau di bawah 70 nilainya B. Ini kalian tahu ya, kalau ini tinggal klik 2 kali aja untuk turun. Jadi kalau sebanyak apapun baris, nanti kalian tinggal nggak perlu scroll ke bawah terlalu lama. Jadi tinggal klik 2 kali tadi di titik ini. Kemudian kalau kita tambahkan yang bertingkat, jadi misalnya ada sampai C gitu. Misalnya kalau lebih dari berapa ini? Ada yang di bawah 60 nggak? Kayaknya nggak ada ya. 65 aja ya. Ini saya baca sesuai angkanya ya, untuk contoh aja. Jadi kalau lebih dari 65, kalau di bawah 65, saya beri C, kemudian di bawah antara 65 sampai 75, saya beri nilai B, kemudian di atas 75A gitu ya. Jadi di sini lebih dari 75, beri A, kemudian di sini if lagi gitu ya. Jadi di dalam, kan ini cara bacanya ketika atau jika L1 lebih dari 75 itu A, maka selain itu apa gitu. Nah, selain itu saya kasih if lagi karena ada 3. If L1 lagi ya lebih dari 65 ya, maka nilainya B. Kemudian selain itu diberi nilai C. Nah, ini jangan lupa kurungnya dikasih. Ini ada berapa? 1, 2. Nah, gitu. Jadi ini C karena di bawah 65. Oke, begitu. Atau dibalik juga boleh logikanya. Jadi knowledge-nya C dulu, baru else-nya di belakang A juga boleh. Berarti nanti pakai kurang dari. Jika kurang dari 65, maka diberi huruf C. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Ini 3. Berarti kalau 4, di dalamnya ditambah if lagi. Kalau 5 ditambah if lagi gitu. Kalau 3 if-nya ada 2, tapi angkanya ada 3 gitu ya. Yang belakang nggak usah diberi if. Yang C ini nggak usah diberi if. Kalau 4 berarti if-nya ada 3. Kalau 5 berarti if-nya ada 4 seperti itu. Dan seterusnya. Makanya yang di sini panjang banget tadi. Ini karena hurufnya ada berapa ini? 8, sehingga
if-nya banyak sekali, ada 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Dan jangan lupa kurungnya, ini yang biasa membuat error. Di Excel itu yang agak rumit ketika salah ketik itu langsung ini ya, langsung agak rewel gitu, sensitif. Ya sama kayak programming begitu sih. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa Ibu. Oke, Ibu bisa. Oke. Ini untuk penulisan kriteria ya pada Excel secara umum nanti bisa dibagikan ya untuk panitia. Kalau untuk kriterianya sama dengan dan seterusnya ini, kemudian ini untuk yang tadi, yang ketika dia cari kriteria angka tadi, misalnya cari teks yang A tadi ya, yang di depannya AD, ya, seperti ini. Kalau tadi kan saya contohkan yang di depannya A semua. Nanti bisa dicoba. Oke, berikutnya ini tips dan trik aja ya. Kalau untuk yang kosong, untuk tips dan trik nanti kita lebih banyak sharing aja ya. Itu hanya apa ya? Random. Coba saya kosongi ini. Itu hanya ketika kalian menemukan data yang enggak rapi atau seperti apa, tapi ya tergantung kebutuhan. Karena di Excel itu, oh ini hasil average. Bentar. Nah, di Excel itu macam-macam ya. Kadang ngopas aja keliru gitu. Kadang jadi berantakan. Ini misalnya ada data seperti ini, saya hapus biar aktif. Misal ada data seperti ini, kita lihat. Kita mau hapus blank-nya ya. Nah, kita lihat blank-nya. Nah, kemudian kita hapus. Tinggal hapus aja ini. Kalau mau dinaikin ke atas ya berarti shift cell up. Gitu. Nah, jadinya dia akan rapi begini. Tapi kalau itu mengurangi makna, artinya mengganggu makna yang ada di data itu, misal kayak gini ya. Kalau seperti ini kan ada jenis seperti ini. Jadi kalau yang kosong ya nggak bisa diperlakukan seperti tadi. Seperti trik yang dilakukan untuk merapikan data. Oke. Kemudian ini untuk analisis cepat. Analisis cepat itu misal saya ambil data ini yang banyak ya. Jangan yang awas aja. Nah, tadi sudah disorting. Nah, ini bisa kalian manfaatkan analisis. Nah, di sini ada data bar seperti ini atau color scale. Nah, ini jadi terlihat ya yang merah itu yang mana. Kalau rapot itu rapot yang merah itu yang mana. Atau ambil greater than, nah ini. Ini misalnya cari yang di atas 90, nah, yang lainnya nggak masuk kriteria. Misalnya seperti itu, dikasih warna begini, cuman ambil yang nilai-nilai terbaik, itu bisa pakai quick analysis. Kita cari top 10%. Nah, begini.
Ini bisa masuk sini juga ya. Kalau quick analysis itu bisa masuk ke conditional formatting di sini. Ini bisa cari top 10 item dan bisa diedit, bisa dikasih warna, diganti warna juga. Ini untuk analisis biasanya kalau nah ini bisa cari yang di atas rata-rata atau nilai di bawah rata-rata. Gitu. Atau nilai 10 terendah dan seterusnya. Oke. Oke, sampai situ dulu. Panitia, masih ada waktu? Atau kita lanjutkan diskusi aja ya? Saya kembalikan ke moderator. Oke, Ibu, terima kasih atas penyampaian materi yang telah disampaikan. Maaf, Ibu, masih azan. Sebentar, Ibu. Ya, Baik, terima kasih Bu atas penyampaian materinya yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya sesi diskusi kepada seluruh peserta yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu atau menuliskan di kolom komentar dengan syarat diawali dengan kata izin bertanya diikuti pertanyaan. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya.
Tes. Izin bertanya. Monggo silakan. Untuk terima kasih waktunya ya. Pernah dengar Ibu, maaf kalau di dunia kerja itu untuk menginstal Microsoft Excel itu harus yang berbayar atau emang benar-benar dari sananya gitu, bukan hasil crack atau ilegal. Apakah benar seperti itu? Mungkin kalau jadi guru juga apakah harus seperti itu atau bagaimana? Terima kasih. Ini langsung saya jawab, moderator, atau nunggu pertanyaan lain? Langsung jawab saja Ibu. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Mas Faisal. Jadi memang kalau di dunia kerja, apalagi yang kaitannya dengan perusahaan gitu ya, itu harus berbayar biasanya. Kan itu untuk apa ya? Untuk biasanya untuk keuntungan perusahaan atau dijual kembali dan lain sebagainya. Untuk entah itu data-datanya yang dimanfaatkan untuk mereka dan lain sebagainya. Jadi apapun yang digunakan perusahaan itu harus berbayar seperti itu. Nah, bahkan di dunia pendidikan, nah mestinya ini jadi saya jadi malu juga nih. Kadang saya juga pernah menggunakan yang berbayar dan pernah menggunakan yang krek-krekan seperti itu ya. Kalau di dunia pendidikan itu biasanya ada beberapa software ya. Saya tidak membahas Excel secara khusus ya. Kalau Excel biasanya memang disediakan kalau di dunia pendidikan. Excel, Microsoft, sistem operasinya juga ya Windows itu biasanya dari tingkat institusi sendiri sudah berlangganan gitu ya, atau yang beli yang ori seperti itu. Nah biasanya pengalaman saya jadi mahasiswa itu tinggal ngopi yang dari institusi tadi, gitu, ngopi yang punya institusi, gitu. Selama kita tidak mengkomersilkan itu tidak masalah. Tapi kalau sudah dibuat untuk kerja di perusahaan atau menguntungkan pihak perusahaan dan lain sebagainya, itu biasanya tidak boleh menggunakan yang krek-krekan tadi. Biasanya seperti itu. Kecuali kenapa kok sampai nggak ketahuan, kadang gitu ya, karena itu bisa jadi untuk analisis pribadi. Kalau sampai untuk presentasi ke klien dan lain sebagainya, itu yang tidak boleh. Yang di-share lah, yang di-share itu tidak boleh biasanya. Gitu ya, Mas. Gitu. Tapi kalau di tingkat institusi itu mestinya itu sudah ada mestinya. Nggak tahu nyampe ke kalian nggak? Nyampe nggak ya? Saya sendiri kurang paham. Mestinya ada. Kalau saya dulu kuliah itu ada beberapa software yang dibeli oleh institusi dan itu mahasiswanya, dosennya dan lain sebagainya itu bisa memanfaatkannya asal tidak untuk dikomersilkan seperti itu. Begitu ya, Mas? Apa bisa menjawab? Iya, terima kasih Bu bisa menjawab. Ya. Oh iya, ada tambahan juga, kalau di beberapa software itu kadang disediakan versi edukasi, versi untuk yang masih belajar itu biasanya free gitu. Tapi kayaknya kalau Microsoft saya belum tahu ya. Ada yang versi edukasi? Belum cek saya. Kayaknya ada. Ibu belum tahu kalau ada yang versi gitu. Iya, saya juga belum menggunakan, tapi saya browsing itu kayaknya ada. Belum pernah saya. Sepertinya ada yang raise hand, Mbak.
Silakan untuk yang ingin bertanya, yang sudah raise hand, bisa open mic. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on cam karena terkendala sinyal. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky dari instansi UTM. Mohon izin Bu, izin bertanya. Mengenai kemampuan atau keterampilan soft skill menggunakan Microsoft Excel ini seberapa pentingnya di dunia pekerjaan, dan di dalam dunia pekerjaan dalam bidang apa sih yang mengharuskan kita atau yang menuntut kita harus mempunyai soft skill menggunakan Microsoft Excel atau Microsoft Office lainnya. Terima kasih Bu, mohon dijawab. Oke, langsung saya jawab ya, Mbak Moderator. Mas Rizky dari Baik. akuntansi ya? Dari teknik elektro, Bu. Oh, elektro, loh, kedengeran. Saya dengarnya dari akuntansi. Oke, sampai sana ya. Bagus sekali pertanyaannya. Seberapa penting ya? Kalau dari judulnya aja sebenarnya Office ya. Kalau Office itu ya untuk aplikasi perkantoran gitu ya misalnya. Kalau dibahas seberapa penting, sekarang kita lihat aja dulu deh. Menurut Mas Rizky ya panggilannya. Menurut Mas Rizky pekerjaan apa yang paling tidak membutuhkan perhitungan? Saya tanya balik nih. Atau teman-teman yang mau jawab silahkan. Ada pekerjaan yang tidak membutuhkan perhitungan? Silahkan disebutkan. Mestinya ada, mestinya. Nanti kita lihat dari situ. Urgensinya kita lihat dari situ. Ini baik yang mau kerja, mau jadi pengusaha, kecuali jadi pimpinan, saya nggak mau ngitung. Saya hanya mau menerima hasil analisis. Nah, kalau jadi bos itu biasanya yang dilihat hanya grafik-grafik gitu tadi. Yang ngerjakan anak buahnya gitu. Bosnya hanya lihat, oh bulan ini meningkat. Oh bulan ini labanya sekian gitu kalau bos itu. Tapi tetap ya, tetap butuh Excel gitu. Tetap walaupun hanya melihat, itu kita harus punya ilmunya untuk membaca itu, gitu paling enggak. Walaupun bukan kita yang mengerjakan ya. Gitu. Balik lagi ke pertanyaan tadi. Kira-kira pekerjaan apa menurut kalian yang paling tidak membutuhkan perhitungan? Sesimpel perhitungan menggunakan kalkulator lah. Atau perhitungan menggunakan jari deh. Ada? Ada Mas? Mas Rizky? Ya, izin menjawab ya, semua pekerjaan kan rata-rata yang membutuhkan perhitungan. Membutuhkan ya, bahkan petani saja butuh hitung-hitungan. Bahkan tukang saja butuh, Bu. Nah, bahkan tukang aja butuh gitu kan. Nah, hanya saja begini Mas, tukang versi dulu dan versi sekarang, nah, sejauh apa keahlian tukang versi dulu dan tukang versi sekarang? Mungkin dulu yang dikerjakan simpel seperti itu. Pekerjaan kebersihan, Bu. Oh, tetap ngitung itu, ngitung pendapatan itu. Oke, ya. Terima kasih jawabannya. Ya, bisa jadi ya. Kalau petani, kemudian tukang kebun ya nggak kayaknya cuman ya sama ya. Tadi itu kebersihan juga nggak butuh gitu kan, Pak. Kecuali kalau ngitung gaji, ngitung utang, gitu ya. Ngitung apalagi. Tapi kalau sedikit itu biasanya bisa dilakukan dengan manual, secara manual ataupun kalkulator. Makanya kalau kalian beli sesuatu nggak usah pakai Excel gitu kan. Nah, masalahnya kalau sekarang data yang dioperasikan, misalnya data yang diproses itu data yang besar, sehingga butuh tools-tools selain
kalkulator dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu Mas. Jadi sebenarnya ya sangat penting ya kalau menurut saya skill-skill software Excel, Word dan lain sebagainya. Bahkan HP, walaupun nggak usah laptop di HP juga ada gitu kan, tetap ada hitung-hitungan. Walaupun bukan Excel ataupun aplikasi sejenis, saya rasa manfaatnya banyak ya, Word dan lain sebagainya. Jadi sangat dibutuhkan. Itu aplikasi-aplikasi basic yang seharusnya kalian kuasai gitu ya. Di sini baru ada. Gitu ya, jadi saran saya kalian lulus kuliah, apalagi kalian yang S1 gitu ya, calon-calon sarjana, jurusan apapun, bahkan jurusan agama sekalipun, jurusan apa, nggak ada ya jurusan kebersihan, jurusan olahraga, mungkin ada yang jurusan olahraga di luar sana. Saya sarankan tetap punya basic itu tadi, Microsoft yang dasar-dasar itu. Ya, walaupun nanti dalam penerapannya di Excel itu kalau di akuntansi mungkin nanti ada perhitungan akuntansi atau function akuntansi yang lebih bermanfaat. Kalau di matematika nanti ada trigonometri, sin, kosan dan lain sebagainya yang function yang lebih bermanfaat. Kalau di guru misalnya nanti function mana yang lebih bermanfaat itu akan berbeda-beda. Tapi paling tidak dasarnya harus dikuasai dulu. Begitu ya Mas Rizky. Oke Bu, terima kasih banyak. Sudah sangat menjawab pertanyaan saya. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Monggo silakan. Halo teman-teman yang ingin bertanya, silakan open mic atau tulis di kolom chat. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya rasa cukup untuk sesi diskusi. Sebelum saya tutup, mungkin Ibu Laili bisa memberikan closing statement
untuk peserta pelatihan tim teknologi pagi hari ini. Monggo Ibu. Oke. Closing statement dari saya ya untuk semua peserta pelatihan. Mumpung kalian ini masih muda ya, masih di tingkat dasar. Kalau S1 itu saya anggap dasar ya, walaupun dasar itu sampai SMA ada yang mengatakan seperti itu, tapi S1 itu masih dasar. Jadi silakan kalian bersemangat untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, kemudian mengikuti apa ya, kuliah-kuliah atau apapun ya di luar sana, tidak hanya di bangku kuliah, itu silakan dimakan gitu ya, dicari semua keahlian, keilmuan gitu ya, sebagai bekal kalian nantinya di dunia pekerjaan atau di dunia nyata gitu ya, karena nggak harus bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun saya sarankan semua harus dipelajari, tetapi satu hal yang harus kalian ingat, kalian harus punya minimal satu skill yang paling dikuasai. Itu harus ada fokus, harus ada suatu keahlian khusus yang kalian tekuni, yang kalian passion di dalamnya ya, yang kalian sukai gitu. Itu yang nantinya bisa terus berkembang gitu ya. Tapi tetap untuk hal-hal mendasar tadi saya sarankan semuanya tetap dipelajari karena kita tidak tahu kita nanti di dunia kerja kita bermanfaat di bidang mana. Siapa tahu yang Mas Rizky tadi yang orang elektro ternyata nantinya jadi host software host, nah, misalnya kayak gitu. Kan nggak tahu ya. Siapa tahu yang dari matematika ternyata kerjanya di bank. Nah, misalnya kan nggak tahu ya, mainannya sama inflasi-inflasi, keuangan dan lain sebagainya. Nggak berpengaruh itu rumus matematika trigonometri itu. Ya, terus siapa tahu yang di PIV, yang di pendidikan informatika dan lain sebagainya ya, prodi-prodi yang lain yang bahasa Indonesia, siapa tahu nanti kerjaannya jadi programmer. Nah, nggak tahu nanti. Ya, karena memang dunia nyata itu seperti itu, teman-teman. Ya, kalian nggak tahu apa yang akan kalian hadapi nantinya, sehingga semua ilmu, semua apa ya, wawasan-wawasan itu silakan diterima dengan baik, silakan ditekuni gitu ya, mumpung masih kuliah. Karena kalau sudah masuk dunia profesional, itu harus fokus. Oke, itu saja. Maaf terlalu panjang closing statement-nya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ibu, terima kasih untuk Ibu Laili atas penyampaian materinya. Untuk kesimpulan pada pelatihan tim teknologi pagi hari ini, yaitu Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada Microsoft Windows dan Mac OS. Aplikasi ini merupakan bagian dari Microsoft Office. Microsoft Excel pertama kali diluncurkan pada tahun 1985, namun hanya tersedia untuk sistem operasi Mac OS atau Macintosh, dan itu masih hanya bernama Excel tanpa Microsoft di depannya. Kemudian istilah-istilah yang ada pada Excel yaitu workbook. Workbook di sini berisi dari berbagai set. Kemudian worksheet. Sel adalah setiap persegi panjang di dalam workbook yang merupakan persimpangan antara kolom dan baris. Kemudian yang keempat ring, yang kelima tabel, yang keenam row atau baris adalah sekumpulan sel yang bergerak dari kiri ke kanan halaman dan diidentifikasikan dengan nomor. Yang ketujuh kolom adalah sekumpulan sel yang bergerak dari atas ke bawah halaman, diidentifikasikan dengan huruf. Pencatatan pada Microsoft Excel ditulis atau diketik pada setiap sel. Jenis-jenis cat pada Excel ada bar chart, line, or area chart. Kemudian ada Microsoft Excel function,
Ada sum, sumif, kemudian sumif, konta, kontif, dan kontif, kemudian yang terakhir konblank dan if. Baik, untuk peserta pelatihan diharapkan jangan keluar Google Meet terlebih dahulu, karena link presensi akan di-share di akhir acara. Dan kepada peserta pelatihan edukasi, jangan lupa untuk screenshot untuk bukti absensi. Alhamdulillahirrabbilalamin, pelatihan edukasi pada pagi hari ini berlangsung dengan baik. Saya ucapkan terima kasihnya kepada Ibu Laili Cahyani dan juga saya ucapkan terima kasih kepada peserta pelatihan teknologi yang sudah bersedia gabung dari awal sampai akhir. Saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir, baik disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin live ya. Terima kasih semuanya. Oke, Ibu.